Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Paradima Gandasari dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 215200082 dari kelas IP 2B. Di video kali ini saya akan memaparkan fenomena peran serta pemerintah dalam masyarakat, terutama di bidang pertanian. Pertanian memang salah satu sektor yang sangat vital di negeri ini atau di Indonesia. Banyak dinas, badan, maupun departemen yang berhubungan dengan pertanian, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti Dinas Pertanian, Kostrad-Tani, dan Gapoktan. Seperti yang saya ketahui, di lingkungan tempat tinggal saya atau di desa saya terdapat Gapoktan, atau gabungan kelompok tani satu desa yang terdiri dari 8 kelompok, dengan setiap kelompok memiliki anggota lebih dari 20 orang. Karena di tempat saya, mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai petani. Untuk itu, pemerintah harus lebih intens dalam merespons segala kegiatan pertanian, contohnya seperti pendistribusian subsidi pupuk, pestisida, maupun penerimaan gabah oleh Bulog. Saat ini saya sedang bersama salah satu petani yang ada di desa saya, yang kebetulan juga salah satu anggota kelompok tani. Dengan Bapak siapa? Marno. Dan Bapak Tumarno. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai peran pemerintah yang ada di masyarakat, terutama di dalam sektor pertanian. Yang pertama, peran pemerintah yang sangat dirasakan selama bertani ini apa ya Pak? Dalam bantuan atau apapun. Pemerintah berpartisipasi aktif dalam pertanian itu adalah memberi bantuan pupuk. Yang pertama adalah pupuk subsidi dengan harga subsidi, dan juga bantuan pupuk secara gratis. Dengan syarat kelompok tani juga membuat proposal yang ditujukan ke Dinas Pertanian lewat Dinas Pertanian Kecamatan dan dilanjutkan Dinas Pertanian Kabupaten dan seterusnya. Kadang-kadang ada bantuan yang lewat partisipasi, lewat aspirasi dari partai, misalnya apapun itu bisa, dan juga bantuan dari APBD daerah, APBD provinsi, dan juga ada kalanya dari pusat. Nah, bantuan yang dari pusat itu berupa apa ya Pak? Ya, di kelompok tani bisa dari berupa pupuk atau al-sintan. Sepertinya ada traktor, ada alat semprot. Nah, dari pemerintah pusat pernah memberikan bantuan seperti kartu tani, apakah Bapak memiliki? Tani saya juga punya ini, menurut informasi yang saya tahu, kartu tani ini dan pemberian Bapak Gubernur Bapak Ganjar Pranowo ini untuk memudahkan pembelian pupuk subsidi ataupun untuk macam-macam. Ini ada tabungan, misalnya transfer orang bisa pakai kartu tani ini. Baik. Pertanyaan kedua, menurut Bapak ini kan penjualan cabai dan lain-lain ini belum stabil, yang berpengaruh pada perekonomian yang menurun dan tidak seimbang dengan modal yang sudah dikeluarkan. Apakah pemerintah itu perlu turun langsung menemui petani dan mengecek kondisi para petani? Ya, sebenarnya itu petani sangat membutuhkan dan sangat memerlukan peran pemerintah dalam menstabilkan harga sayur-sayuran dari hasil pertanian. Setahu saya yang sudah distabilkan oleh pemerintah adalah padi atau beras, kapal atau beras yang sudah stabil. Adapun hasil pertanian lainnya belum bisa stabil karena kan masih dikuasai oleh tengkulak. Pemerintah saya harapkan untuk bisa campur tangan hal ini agar harga itu stabil, tidak seperti bulan-bulan kemarin cabai cuma 5.000, 6.000, itu tidak sesuai dengan biaya pengeluaran dari petani.
Ya. Berarti biasanya Bapak menjual hasil pertanian ini ke tengkulak. Ya, Nah, menurut Bapak kan banyak isu yang mengenai tengkulak yang yang membeli hasil pertanian ini dengan harga murah lalu menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Itu bagaimana menurut Bapak? ya sebenarnya agak iri ataupun sakit hati karena petani itu ya kesulitannya banyak. Kesulitannya petani itu misalnya pada waktu panen raya atau musim panen yang besar dan banyak, itu harganya pasti turun, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani dan operasional untuk pengeluaran. Maka saya minta dengan sangat peran pemerintah untuk bisa membantukan dalam harga, menetapkan harga. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak untuk melanjutkan pekerjaannya. Saya doakan semoga sukses. Baik Pak, terima kasih. Dari wawancara saya dengan salah satu petani yang ada di desa saya, yang kebetulan juga anggota dari kelompok tani, dapat saya simpulkan beberapa simpulan sebagai berikut. Memberikan subsidi pupuk adalah langkah pemerintah membantu petani dengan nyata, yaitu pemberian subsidi terhadap kebutuhan pokok pertanian, seperti subsidi pupuk secara langsung, dapat meringankan pengeluaran petani sehingga dalam biaya pembudidayaan bisa ditekan seminimal mungkin. Untuk memudahkan pembelian pupuk subsidi, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa kartu tani yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian. Namun, kartu tani ini hanya dimiliki oleh anggota kelompok tani saja. Yang bukan anggota kelompok tani tidak memiliki kartu. Menurut saya, seharusnya pembagian kartu tani ini merata untuk seluruh petani. Bagaimana dengan petani yang perekonomiannya sulit, namun tidak mendapat hak subsidi pemberian pupuk? Apakah pemerintah akan rugi besar jika membagikan subsidi pupuk secara merata? Padahal, pertanian adalah sektor vital atau sangat penting di Indonesia, karena mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani. Di sisi lain pemberian subsidi, para petani pasti pernah mengalami kelangkaan pupuk. Namun dengan adanya Gapok Tani ini, para petani di desa saya biasanya mengadakan rapat yang masing-masing kelompok tani mengusulkan dalam rapat mengenai kelangkaan pupuk tersebut ke PPL atau petugas penyuluh lapangan kecamatan atau dinas pertanian kecamatan setempat. Lalu dari pihak PPL pertanian kecamatan mengajukan usulan tersebut ke dinas pertanian kabupaten dan dinas perdagangan untuk memudahkan pengadaan pembelian pupuk yang langka tersebut. Dan setiap 1 tahun sekali, pemerintah memberikan bantuan pupuk kepada anggota Gapoktan, namun hanya 4 kelompok per 1 tahun sekali. Sebelum pemberian pupuk tersebut, pihak kelompok tani harus mengajukan proposal terlebih dahulu melalui Dinas Pertanian Kecamatan, lalu dari pihak kecamatan dilanjutkan pengajuan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Bantuan ini bisa dari APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kabupaten, Provinsi, ataupun Pusat. Petani di desa saya kebanyakan adalah petani cabai, padi, sayur-sayuran, dan tembakau. Namun dengan pemberian pupuk dan subsidi, tidak cukup untuk mengatasi masalah di bidang pertanian. Kalau pemerintah bisa memberikan subsidi, tapi pemerintah belum bisa menstabilkan harga hasil dari pertanian, terutama cabai. Karena kalau padi sudah bisa stabil, karena campur tangan pemerintah melalui Bulog. Banyak tengkulak yang memonopoli petani dengan cara membeli hasil pertanian dari petani dengan harga murah dan menjualnya ke pasaran dengan harga mahal. Tentunya hal ini tidak sesuai atau seimbang dari harga pembelian di petani. Pemerintah belum bisa memperhatikan hal seperti ini. Padahal, harga cabai tidak selalu tinggi. Tapi jika para tengkulak terus melakukan hal serupa, maka dampaknya pada perekonomian petani yang menurun. Modal yang digunakan untuk menanam cabai, sayuran, dan lain-lain itu tidak sedikit.
namun sering tidak berbalik modal karena sulit mendapatkan harga yang tinggi. Upaya pemerintah seharusnya bisa mendongkrak perekonomian masyarakat kecil di desa dengan cara mengupayakan kestabilan harga cabai di pasaran. Contoh lain dari Tengkulak adalah juragan tembakau. Karena di daerah saya, ketika memasuki bulan Agustus, para petani lebih fokus ke tanaman tembakau. Namun, ketika memasuki waktu panen, sering dengar desas-desus para petani tembakau soal harga tembakau. Karena kebanyakan juragan tembakau sering menawar dengan harga yang rendah sebelum dipanen. Dan petani tidak memiliki pilihan selain mengiyakan. Tentunya, harga tersebut tidak sesuai dengan standar harga pabrik. Juragan tembakau di daerah saya juga sering memonopoli petani dengan cara memberikan modal terlebih dahulu kepada petani dan setelah panen hasil dibagi dua. Cara ini sungguh tidak menguntungkan petani, karena petani yang bekerja pagi, siang, sore hanya mendapatkan sebagian kecil usahanya. Sedangkan juragan yang sudah kaya semakin kaya dengan memeras petani kecil. Pemerintah harusnya lebih tegas dalam permasalahan seperti ini. Dan harga beli tembakau juga seharusnya sesuai dengan harga operasional pabrik. Bukan karena pupuk dibantu, potongan pembelian pupuk, dan lain-lain, jadi pemerintah mengabaikan. Jika dikaitkan dengan materi yang sudah saya pelajari sebelumnya, menurut saya fenomena ini berkaitan dengan pemerintahan sebagai arena. Yang pertama adalah pemerintahan sebagai arena ekonomi politik, atau kekuasaan dan kekayaan, di mana kekuasaan digunakan untuk memupuk kekayaan. Kuasa pemerintah sangat menentukan pada corak ekonomi. Pemerintah adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktik politik. Di poin yang kedua adalah pemerintahan sebagai arena development making, atau sebuah rekayasa yang dilakukan oleh studi pembangunan. Tidak hanya memberikan pelayanan, tapi bagaimana pemerintah itu mengembangkan modal dan memeratakan ekonomi. Di poin yang ketiga yaitu pemerintahan sebagai arena elite making, atau orang-orang yang bukan sebagai kekuatan untuk memberi perubahan, tapi malah justru merampas perubahan. Di poin yang keempat adalah pluralisme liberal atau arena kontestasi secara bebas, yang mengikuti hukum pasar atau kebebasan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.